ada foto. Ish. Ngeri-ngeri sedap. Ini keren ini asli. Jadi ini ditinggalkan itu 2012. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi udah saya tutup. Ish. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Kabupaten Sumedang, di Cimalaka, tepatnya di desa atau Dusun Cibuuk, dan bersama saya sudah ada tokoh masyarakat di sini. Kebetulan beliau memang kelahiran asli di sini. Jadi seperti apa sih cerita atau sejarah di balik Cibuuk ini, dan kenapa sampai ditinggalkan penghuninya dari 2012 itu. Mungkin Pak Antis, ya. Pak Antis bisa menjelaskan kepada teman-teman kronologi atau sejarah desa ini seperti apa? Sebetulnya ditinggalkan tadi nama masyarakat itu sangat sayang lah untuk meninggalkan daerah Cibuuk itu kan. Ya, kelompok taninya maju, segala macamnya maju gitu. Tapi kejadian berdasarkan ketakutan dan kejadian yang luar biasa lah. Tahun 2009 itu longsor, kalau dari sini itu sebelah kiri. 2010 itu longsor yang sebelah kanan pemukiman. Jadi menurut para ahli atau hasil pemeriksaan bahwa ini tanah itu labil kalau tidak ditinggalkan. Takut terjadi hal yang sama lagi gitu Pak. Jadi masyarakat itu ketakutan, apalagi bila mana hujan besar itu. Kelihatannya mungkin pengaruh apalah, kelihatannya air itu seperti sungai yang besar gitu. Nah, yang akhirnya waktu itu tahun 2010 itu masyarakat itu langsung mengungsi, belum relokasi. Dia ikut ke rumah-rumah keluarganya yang di atas di Kampung Mulyasari. Berapa tahunnya? 1 tahun ya? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun sih ya. Proses pindahnya itu 1 tahun ya? Iya, betul. Betul. Terus alhamdulillah atas perjuangan para penitia di sini, ada itu Bapak Eman Somantri, Bapak Pepeng, ya. Itu perjuangan ini mengajukan relokasi, dan atas jasa Bapak Kuwarya juga, ya. Sebab itu Bapak Kuwarya namanya itu. Yang berkuasa di desa itu. Dengan perjuangan beliau kami dia mencari tanah untuk kami pindah ke sini lah. Ini kebetulan ini banyak tanah keluarga, begitu, tanah keluarga. Jadi masyarakat semuanya langsung beli, rata-rata 10 tumbak. 10 tumbak ya? Iya, rata-rata 10 tumbak dengan harga 2,5 juta per tumbak. Dengan harga 2,5 juta per tumbak. Terus terkait dengan berita-berita yang saya baca terkait horor atau mungkin siluman ular itu gimana Pak tanggapannya? Iya. Jadi begini ya. Jadi istilahnya memang orang banyak yang menemukan. Ya termasuk Bapak sendiri pernah menemukannya. Memang ada ular itu ya. Bapak lagi pulang dari sawah ya. Pas ular itu kepalanya udah ke sana, ke kebun sana, ekornya sudah masih di kebun sini. Itu lama mau berangkatnya itu. Ularnya seperti ada mahkota di kepalanya itu. Seperti ada mahkota. Terus Bapak melihat begitu dia masuk ke kebun, Bapak lihat nggak ada.
Oh, itu berapa meter Pak dari kira-kira dari Kalau perkiraan hampir 3 meter kalau 3 perkiraan. meter, Ya, dan dikenakan Bapak juga menunggu itu di jalan gini supaya dia nyebrang dulu ke sana Iya, itu iya. sampai 10 menit. 10 menit lebih. Ya. Mungkin ya kalau ini mah lebih lah dengan cuma perkiraan 3 meteran lah perkiraan itu. Nah, terus banyak juga orang yang menemukan ular yang nggak ada kepalanya katanya, nggak ada ekornya. Iya, iya. Dia jadi segini lah panjangnya gitu. Itu sering katanya. Nggak menurut orang tua tapi nggak tahu ya. Iya. Nah, nomor orang tua itu penjaga Oh, lembur ini daerah ini ya. Leluhur Cibuuk lah ya. Iya betul. Leluhur Ya Cibuuk. itu, dan perlu tahu juga yang menciptakan Cibuuk itu memang kalau ada misalnya siang mah pasti tahu. Iya. Di sana ada kuburannya yaitu Oh. Alijan. Uyut Alizan. Iya. Beliau yang Yang pertama duduk di sini. pendiri Kampung Cibuuk. Ya, betul. Ya. Betul. Sebetulnya yang sekarang luas itu dinamakannya Babakan. Babakan. Dikarenakan lemur pokoknya yang ini. Mm-mm. Lemur pokok pertamanya mah itu Yut Alijan, dan ya terkenal katanya kesaktiannya tuh. Iya, iya. Jadi buat teman-teman yang suka destinasi wisata horor, ini ada salah satu tempat sih di Sumedang, Cimalaka, tepatnya di Kelurahan Padasari, Desa Cibuuk. Ini ada tempat yang ya mungkin kalau menurut saya epic untuk wisata horor ya. Buat teman-teman yang suka wisata horor bisa datang ke sini nanti untuk perizinan dan macam-macam. Nanti bisa temui Bapak Entis, beliau adalah sesepuh di sini. Kebetulan juga perangkat atau kepengurusannya juga masih saudara-saudara beliau. Jadi yang penting kalian datang ke sini dengan adab dan tata krama, minta izin dulu supaya nanti di tengah perjalanan ketika kalian jalan-jalan pun nggak akan ditegur aneh-aneh gitu loh, kayak gitulah intinya. Mungkin ada tambahan nggak Pak buat teman-teman mungkin yang lihat ini? Ya begini kalau dari Bapak ya, terutama yang minta izin dulu ya. Ya. Dikenakan takutnya ada apa-apa gitu lah. Ya, betul. Kalau nggak ada izin itu silahkan lah. Masalah ini mah, dan dengan masyarakat, dengan Pak RW, Pak RT-nya juga udah ngobrol dengan Pak Kadus, Pak Pulis juga udah ngobrol. Bapak itu. Jadi silakanlah kalau mau ini mah. Ya. Penasaran gitu lah. Penasaran, mudah-mudahan ini bisa terangkat nanti kampung ini. Itu. Amin. Jadi intinya harapan Bapak Entis ini mudah-mudahan Kampung Cibuuk ini menjadi destinasi wisata khususnya buat nantinya ada istilahnya ada usaha lokal untuk masyarakat setempat gitu loh. Entah itu mungkin seminggu sekali atau mungkin tuh seminggu berapa kali. Yang jelas mungkin kedepannya ini nggak ada rencana untuk dipugar, nggak ada Pak ya, rumah-rumah ini. Mungkin nggak ada untuk sementara ini mah. Ya. Nah, kedepannya dikenakan ya memang udah pindah ke sini dan ketakutan. Dan kalau dulu ya dikatakan sama Pak Gubernur mah ini mah Baduy Sumedang, dikenakan 40 tidak kurang rumah itu, tidak lebih, tetap aja 40 itu. Jadi istilahnya mah nggak mungkin dipugar lagi. Gitu. Jadi nggak akan ada rencana untuk dipugar, dan ini memang istilahnya termasuk kenang-kenangan juga dari para leluhurnya masyarakat di sini yang nggak mungkin dihilangkan begitu saja gitu loh. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang di luar kota terus mampir ke Sumedang, kayaknya wajib deh mampir di dalam tanda kutip loh ya, kampung mati, tapi bukan mati secara total, enggak. Jadi karena ditinggalkan aja karena faktor pernah terjadi longsor di tahun 2019, lalu ada longsor susulan di tahun 2010. Nah, khawatir terjadi apa-apa, akhirnya direlokasi, dipindahkan ke atasnya gitu, ke dusun atasnya dengan nama Cibuuk juga ya. Cibuuk Girimukti ya. Cibuuk Girimukti. Jadi yang lama itu Cibuuk, nah yang baru ini itu ada tambahan Cibuuk Girimukti. Nah, buat teman-teman yang suka destinasi wisata horor, silahkan datang ke sini, perizinan dan macam-macam, langsung aja ke beliau Bapak Entis. Beliau adalah ya tokoh di sini, lahir di sini, benar-benar pribumi dari sini. Terima kasih sudah ini. Nanti seperti apa eksplorasinya di lokasi tersebut, pokoknya ikutin terus. Oke, terima kasih buat Bapak Entis. Sama-sama sekali. Ibu juga terima kasih. Udah, aduh mohon maaf mengganggu malam-malam ini. Enggak. Oke, kita ke lokasi.
Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya ada di suatu lokasi di Sumedang, tepatnya di Desa Padasari, Dusun Cibuuk. Nah, ini adalah salah satu jembatan penghubung antara desa ini dengan Cibuuk. Ini juga sebetulnya Cibuuk juga, cuma ini Cibuuknya Cibuuk baru. Nah, Cibuuk yang asli itu ada di sini. Nanti kita cerita lah sedikit sejarah yang saya dapat informasi dari beberapa tokoh tadi, bapak-bapak ada di sini. Assalamualaikum. Jadi ini tuh Kampung Cibuuk ini unik juga sih menurut saya. Unik juga, kenapa uniknya? Karena dari dulu awal berdirinya desa ini tuh nggak kurang dan nggak lebih dari 40 rumah gitu loh. Dari 40 rumah. Bentar, sambil lihat-lihat dulu. Nah, jadi sampai sekarang ini hanya 40 rumah. Nah, bisa dikatakan ini tuh Baduynya Sumedang lah. Jadi kalau misalkan ada yang nikah atau lahir itu pindah dan tetap rumah itu 40. Jadi ngebangun di luar area sini dan itu tanpa ada rencana atau apa, ya berjalan begitu aja. Itu memang jauh tuh. Masih ke sana. Assalamualaikum. Dan uniknya juga ini tuh posisi ada di kayak semacam lereng atau lembah lah gitulah. Oke, kita skip aja karena masih jauh di sana. Oh iya, tadi jembatan itu namanya jembatan Lahuta. Nah, apa Lahuta? Lahuta itu artinya mustahil. Jadi begitu mendengar bahwa desa ini tuh nggak bisa kurang dan nggak bisa lebih dari 40 rumah, dan akhirnya dinamakan Lahuta gitu loh. Ah, mustahil gitu loh ibaratnya. Nah, makanya jembatan itu namanya jembatan Lahuta atau artinya mustahil. Halo. Assalamualaikum. Jadi seperti apa lokasinya? Nah, ini pertama kita disambut dengan kayak semacam gubuk. Kalau di Sunda namanya ini saung lah. Ini saung. Ini kita masih jauh ya. Kita skip dulu. Nanti kita langsung berada di lokasi aja. Nah, ini kondisinya lumayan juga tuh. Jauh dari daerah sana. Allahu Akbar. Jauh juga. Keren sih tempat asli, keren, luar biasa. Ini, wih, tuh. Kita turun ke bawah. Iyalah, turun ke bawah. Assalamualaikum. Batang pohonnya bikin halusinasi. Saya pikir kuntilanak. Tuh, pokoknya kita berada di atas. Tuh, ke bawah lihat. Itu kalau ngegelutuk auto. Bener, asli, ekstrim. Dan menurut bapak-bapak tadi juga, katanya belum pernah ada yang
explore ke sini sendirian malam-malam. Wih, ada lampu. Anginnya gede. Saya harus sedikit waspada, soalnya takut ada ini tiba-tiba ada binatang buas atau apa. Oke, kita skip lagi, masih jauh. Nah, kita sudah nyampe. Tuh ada rumah kosong, tapi nanti itu belakangan. Kita ke sana dulu. Ini juga rumah kosong. Assalamualaikum. Kita coba cek dulu ke sini. Kosong semua tuh. Depan kosong. Gemeter sumpah. Oh, ada jemuran. Oh ini. Oh, kira ada yang tinggal. Assalamualaikum. Tuh. Barang-barangnya masih ada di dalam. Tapi kita nggak bisa masuk. Ush. Luas juga rumah. Tuh. Barang-barangnya masih ada tuh. Assalamualaikum. Agak deg-degan juga saya. Kita ke rumah selanjutnya. Kita ke bawah karena yang paling banyak rumah itu di bawah. Aduh. Assalamualaikum. Kita eksplorasi aja lah. Nah, selamat datang di wisata horor Sumedang. Jadi selain di Bandung, di Sumedang juga ada tempat wisata horor. Ini benar-benar amazing lah. Halo. Oh. Kunci. Gak bisa masuk ya sayang. Oke, kita ke sana. Masih jauh. Ini bagian depan tuh. Wih, tuh. Kursi-kursinya masih ada. Perabotannya. Keren sumpah. Cicak. Astagfirullahaladzim. Udah. Paling jijik lihat cicak. Oke, kita ke sana. Dengar nggak? Wih, suara kayu, decitan kayu. Saya pikir makam, bukan. Assalamualaikum. Nah, jadi dari berita yang saya baca, jembatan yang tadi kita lewatin, yang saya lewatin tadi itu ada penunggu sosok siluman ular bermahkota lah. Tapi saya lebih tertarik ke perkampungannya. Kampung mati dalam tanda kutip loh ya, kampung mati dalam tanda kutip. Kenapa disebut kampung mati? Sebetulnya benar-benar bukan mati secara perekonomian, enggak. Jadi
karena faktor alam. Ini rumah dikosongkan gitu loh, faktor alam dikosongkan. Nah, salah satunya itu pernah terjadi gempa tahun 2009 dan ada gempa susulan di 2010. Jadi hanya jeda waktu 1 tahun gempa itu terjadi. Makanya ada yang nyanyi. Makanya dikosongkan, karena ya daripada kenapa-kenapa lebih baik dikosongkan. Ada yang nyanyi loh, suara perempuan gitu. Halo, tuh dari arah sana loh, dari tuh. Ngeri sumpah, asli ngeri. Ngeri sedap. Ini ada sungai kecil. Halo, sayang rumahnya nggak bisa kita masukin. Nah, jadi ini ditinggalkan tuh bukan karena faktor ini, bukan. Jadi karena faktor alam. Tuh, sumpah ngeri. Ya Allah ya Robi. Assalamualaikum. Ini cocok untuk destinasi wisata horor di Sumedang, cocok ini. Asli cocok. Buat teman-teman yang pengen menguji nyalinya, cocok ini. Assalamualaikum. Ini rumah jadul ini. Tuh, masih ada barang-barang kan? Masih ada barang-barang. Cuma sayang, ya udah lah, yang penting kita eksplorasi aja. Nggak perlu masuk juga nggak apa-apa. Dikunci sih. Assalamualaikum. Jadi ini memang tuh lereng. Kenapa rawan longsor? Ini rumah merinding nih. Maksudnya saya yang merinding, bukan rumahnya yang merinding. Assalamualaikum. Asli, buat teman-teman yang suka menguji adrenalin, ini cocok untuk dijadikan wisata horor buat kalian yang nggak seneng nge-mall, yang nggak seneng aneh-aneh. Nah, ini cocok buat wisata horor. Assalamualaikum. Sumpah agak merinding asli. Halo. Ini rumah masih pada bagus loh. Jadi totalnya ini 40 rumah, kurang lebih 40 rumah. Nah, dari 40 rumah ini hanya tuh kan, dengar suara nggak? Ini masih jauh ke bawah ini. Sayang kita nggak bisa masukin rumah per rumahnya loh. Rumahnya tuh luas, panjang-panjang loh. Kebayang nggak dulu waktu semasa ini masih dihuni, kayaknya penduduknya tuh ramah gitu loh. Berasa banget dari nuansa yang ada di sini, berdekatan, berdekatan rumah. Assalamualaikum. Tuh, barang-barang komplit. Ini bisa masuk.
Assalamualaikum. Ih, merinding dong. Wih, kirain rambut. Tuh, kursi-kursi masih pada lengkap. Kursi-kursi masih lengkap. Ini dapur kayak ini kamar. Ini ada sepatu. Oh ya, jadi gini, ada satu cerita yang menurut saya luar biasa ya. Menurut saya luar biasa. Kenapa luar biasa? Jadi banyak dari, walaupun ini bisa dikatakan kampung terpencil, banyak tercipta profesor, ada yang jadi dokter, terus guru juga. Ini banyak yang lahir di sini loh. Oh, ini kan walaupun terpencil loh. Kebayang nggak? Luar biasa loh. Ada yang pensiunan dari apa? ABRI atau apa? Nah, ini kita kesini coba. Assalamualaikum. Dikunci. Ada foto. Ngeri-ngeri sedap. Ini keren, ini asli. Jadi ini ditinggalkan itu 2012. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tadi udah saya tutup. Assalamualaikum. Udah saya tutup loh. Assalamualaikum. Saya sampai keringet dingin begini. Misi ya. Masa ya mau buka lagi? Loh, denger nggak sih? Bukan denger nggak sih? Saya denger kayak suara perempuan. Tapi nggak tahu ya, kalau saya halusinasi atau apa. Nggak tahu juga. Ini rumah. Oh, ini kayaknya ada penghuninya ini. Tuh, kan? Luas, asli luas, bener-bener luas. Assalamualaikum. Dengar nggak? Dengar nggak? Ish. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngeri-ngeri sedap. Itu ada yang terbuka, itu coba kita masukin. Assalamualaikum. Wah, nggak bisa masuk. Tapi kondisinya seperti ini tuh.
semua. Pegel lagi. Tripod saya berat Ush. Assalamualaikum. Suara apa sih itu? Shh. Shh, 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 shh. Halo? Halo? Suara saluran air ternyata. Shh. Masih jauh ini. Amazing. Ini ada semacam rumah apa ya? Rumah anyaman bambu. Assalamualaikum. Ada orang nggak? Assalamualaikum. Kita ke bawah. Nah, jadi 2009 yang longsor bagian belakang rumah ini. Nah, 2010 susulan di belakang area rumah ini. Merinding disco. Allahu Akbar. Aduh. Kita ke bawah. Ini juga kosong. Ush. Assalamualaikum. Ini bukan, sekali lagi ini kampung mati, bukan mati secara ekonomi, karena setiap sore ini masih dilalui para petani gitu loh. Jadi sebagian masyarakat sini tuh berpenghasilan dari bertani. Dilarang masuk tanpa izin. Oke, saya nggak masuk. Oke, nah, jalan-jalan aja. Kita ke sana, ke bawah. Ini masih nyala. Ada beberapa yang lampunya nyala tapi nggak ada penghuninya, kosong. Jadi memang tadi udah dikasih mandat dari toko-toko di sini. Kalau sekiranya nggak bisa masuk, nggak usah dimasukin. Misalkan kalau dikunci tapi pengen masuk harus izin gitu loh. Oke. Wah, ini rumah. Oh, ini rumah ini nih. Ini rumah Belanda ini. Rumah jadul. Jadi, oh iya, ini tuh sudah ada 4 generasi di sini tuh. Sebagian itu ini udah puing-puingnya hancur semua. Sini tuh, ini rumah juga nih dulunya. Cuma tinggal puing-puing aja. Ke sana nggak ada apa-apa, kebun. Jatuh. Bentar. Baiklah teman-teman, hanya sampai di sini aja sih rumahnya. Jadi kurang lebih tadi ada sekitar 40 rumah. Nah, ini rumah terakhir atau mungkin inilah. Ke sana udah nggak ada lagi rumah.
Jadi ini bisa saya katakan Baduinya Sumedang gitu loh. Karena dari 4 generasi ini rumah ini nggak nambah, ya nggak kurang gitu loh. Oke teman-teman, saya kembalinya jauh, lumayan. Sampai ketemu di channel saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah mampir. Hati-hati, jaga kesehatan kalian, tetap waspada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.